Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat, Bapak Beni Novikozani, MPhil PhD, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang menggunakan pribadi Susi Haryanti, Yulena Safitri, Nazila Mahira, dan Salman Al-Haisa. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sosial media dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah terhadap masalah kesehatan masyarakat. Dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi salah satu platform utama untuk komunikasi dan penyebaran informasi. Penggunaannya yang luas memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pembuatan kebijakan kesehatan masyarakat. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk berbagi informasi, tapi juga sebagai alat mengorganisir opini publik, memperjuangkan isu-isu kesehatan, dan mendorong respon dari pemerintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Juliana Safitri. Baik, terima kasih Susi. Selanjutnya, peran media sosial dalam kebijakan masyarakat. Yang pertama, media sosial didesain untuk menjaga dan meningkatkan reputasi lembaga serta menggali aspirasi publik. Yang kedua, media sosial sebagai sarana pemerintah untuk lebih dekat dengan publik. Humas pemerintah harus dapat mengikuti ritme media sosial, berkomunikasi secara langsung, dan memberikan respon dengan segera. Yang ketiga, media sosial merupakan dokumentasi online mengingat sifatnya yang terbuka. Humas pemerintah harus dapat mengetahui informasi apa yang patut dan tak patut disampaikan kepada publik serta bagaimana cara menyampaikannya. Yang keempat, media sosial menjangkau publik yang sangat luas sehingga diperlukan pemahaman dalam penyebaran informasi dan cara berkomunikasi lintas budaya. Bagaimana sosial media dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah terhadap masalah kesehatan masyarakat? Yang pertama, penyebaran informasi. Sosial media memungkinkan penyebaran informasi kesehatan yang cepat dan luas. Informasi yang akurat dan relevan dapat menjangkau masyarakat dengan lebih efisien, sehingga meningkatkan kesadaran tentang isu-isu kesehatan tertentu. Hal ini dapat mendorong pemerintah dengan kebijakan yang sesuai. Yang kedua, partisipasi publik. Melalui platform sosial media, masyarakat dapat memberikan masukan dan umpan balik langsung kepada pemerintah mengenai kebijakan kesehatan. Ini menciptakan ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat yang dapat mempengaruhi keputusan kebijakan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Yang ketiga, mobilisasi masyarakat. Sosial media dapat digunakan untuk mengorganisir kampanye kesehatan masyarakat dan dapat menarik perhatian pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Misalnya, kampanye untuk vaksinasi atau pencegahan penyakit dapat meningkatkan tekanan pada pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih proaktif. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Sosial media juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Masyarakat dapat menggunakan platform ini untuk menyoroti kekurangan dalam kebijakan kesehatan yang ada, mendorong pemerintah untuk memperbaiki atau mengubah kebijakan yang tidak efektif. Yang kelima, pendidikan dan literasi kesehatan. Sosial media berperan dalam meningkatkan literasi kesehatan masyarakat. Dengan informasi yang lebih baik, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait kesehatan mereka yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk lebih fokus pada pencegahan dan promosi kesehatan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada interaksi antara masyarakat dan pemerintah melalui media sosial yang memiliki dampak yang signifikan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Yang pertama itu ada dua arah komunikasi. Media sosial memungkinkan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, di mana masyarakat dapat memberikan masukan langsung mengenai kebijakan dan program pemerintah. Yang kedua ada transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah ini dituntut untuk lebih transparan dalam menyampaikan informasi dan kebijakannya, yang dapat meningkatkan akuntabilitas di mata publik. Hal ini mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah. Yang ketiga ada pengumpulan aspirasi. Melalui media sosial, pemerintah dapat menyerap aspirasi
dan kebutuhan masyarakat secara real time yang membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih responsif. Yang keempat itu ada membangun partisipasi. Media sosial juga berfungsi sebagai sarana untuk membangun partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan, memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam diskusi dan memberikan umpan balik terhadap kebijakan yang ada. Yang kelima itu ada pengaruh opini publik. Masyarakat dapat menggunakan media sosial untuk membentuk opini publik yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Ketika banyak suara dari masyarakat terwakili, hal ini dapat mendorong perubahan atau penyesuaian kebijakan. Dan terakhir itu ada evaluasi kinerja pemerintah, di mana media sosial juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial, di mana masyarakat dapat mengevaluasi kinerja pemerintah dan memberikan kritik atau saran yang lebih konstruktif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Salma. Pengaruh media sosial pada kebijakan pemerintah. Yang pertama, mobilisasi publik. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk mengorganisir gerakan dengan cepat dan efisien. Yang kedua, partisipasi dan transparansi. Media sosial meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi kebijakan dan memberi mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi publik, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Yang ketiga, penyebaran disinformasi. Namun media sosial juga bisa menjadi sarana penyebaran disinformasi atau berita palsu yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah secara negatif. Yang keempat, keterlibatan langsung pemerintah. Pemerintah juga memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan kebijakan dan berinteraksi langsung dengan warga negara. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nazar. Selanjutnya ada tantangan dalam kebijakan media sosial pemerintah. Yang pertama ada keterbatasan kebijakan. Banyak kebijakan yang ada sebelum munculnya media sosial tidak memadai untuk menangani dinamika dan fungsi baru yang ditawarkan oleh platform ini. Hal ini menciptakan tantangan dalam menyelaraskan kebijakan yang ada dengan kebutuhan komunikasi modern. Yang kedua ada interaksi dan dialog. Media sosial memungkinkan interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat. Namun ini juga menciptakan ekspektasi komunikasi dua arah yang sulit dipenuhi jika tidak ada mekanisme yang jelas untuk mendengarkan dan merespon masukan publik. Yang ketiga ada penyebaran hoax. Fenomena hoax di media sosial menjadi masalah serius, di mana lebih dari separuh responden dalam sebuah survei mengakui sering menerima informasi palsu. Ini dapat merusak reputasi pemerintah dan menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Yang keempat ada privasi dan keamanan data. Penggunaan media sosial membawa risiko terkait privasi dan keamanan data pribadi, baik bagi pegawai pemerintah maupun masyarakat umum. Pengguna seringkali tidak menyadari konsekuensi dan informasi yang mereka bagikan. Selanjutnya ada kesimpulan, media sosial telah menjadi alat yang sangat efektif dalam menyampaikan informasi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Dengan meningkatnya jumlah pengguna internet, media sosial mampu menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam, sehingga mempermudah promosi kesehatan dan intervensi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Penggunaan platform ini oleh instansi pemerintah seperti Kemenkes menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai saluran komunikasi, tapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam kegiatan. Namun, di balik potensi positifnya, terdapat tantangan serius terkait penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoax. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat dan memengaruhi persepsi mereka terhadap kebijakan kesehatan yang diambil oleh pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi tenaga kesehatan dan pemerintah untuk memproduksi konten yang valid dan bertanggung jawab, serta memahami etika dalam berbagi informasi dan media sosial. Dari sudut pandang regulasi, meskipun terdapat undang-undang yang mengatur promosi kesehatan,
masih ada kekurangan dalam mengatur spesifik mengenai penggunaan media sosial dalam konteks tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya sinergi antara peraturan yang ada agar pemanfaatan media sosial dapat dilakukan secara optimal dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, media sosial memiliki peran penting dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah terhadap masalah kesehatan masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat dan kesadaran dan tanggung jawab etis, media sosial dapat menjadi alat yang kuat untuk mendukung upaya kesehatan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan kesehatan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.